Shalom, jumpa lagi dengan Baruk TV. Video kali ini akan membahas tentang Yohanes Pembaptis terbesar di dunia, terkecil di dalam kerajaan Allah. Mari kita terlebih dahulu melihat dalam Injil Lukas, pasal 7 ayat 28, yang berbunyi demikian. Aku berkata kepadamu, di antara mereka yang dilahirkan oleh perempuan, tidak ada seorang pun yang lebih besar daripada Yohanes. Namun yang terkecil dalam kerajaan Allah lebih besar daripadanya. Kalimat ini diucapkan sendiri oleh Yesus. Apa yang membuat Yohanes terbesar di dunia dan terkecil di dalam kerajaan Allah? Hal pertama untuk dijawab adalah, apa saja alasan mengapa Yesus menyebut bahwa Yohanes Pembaptis adalah orang terbesar di dunia? Untuk menjawab ini, mari kita mengumpulkan data-data tentang keistimewaan Yohanes Pembaptis di dalam Alkitab. Pertama, Lukas 1 ayat 5. Yohanes memiliki hak sebagai seorang imam di antara orang Israel. Yohanes Pembaptis adalah seorang keturunan imam, baik dari ayahnya maupun ibunya. Ayah Yohanes adalah Imam Sakaria dan ibunya adalah Elisabet yang juga merupakan keturunan Imam besar Harun. Kita telah mengetahui bersama bahwa dalam kegiatan pelayanan peribadatan orang Israel terhadap Yahweh tidak dapat dilaksanakan oleh sembarang orang. Yang mendapat pengkhususan tugas penyelenggaraan peribadatan di Bait Allah hanyalah keturunan Harun. Ketentuan ini telah diberikan oleh Tuhan sendiri sejak di padang gurun setelah bangsa Israel keluar dari perbudakan di Mesir. Yohanes adalah seorang istimewa karena memiliki hak menjalankan tugas pelayanan imam di tengah-tengah Israel, meskipun ia tidak menggunakan keistimewaan hak tersebut. Kedua, Lukas 1 ayat 6. Yohanes Pembaptis lahir dari kedua orang tua yang hidup menurut ketetapan Tuhan, tanpa cacat celah. Tidak semua anak memiliki kebanggaan seperti ini. Ketiga, Lukas 1 ayat 7, ayat 24, dan ayat 25. Keistimewaan Yohanes Pembaptis terletak pada peristiwa kelahirannya yang merupakan mujizat. Yohanes Pembaptis lahir dari kandungan yang sebelumnya mandul dan dilahirkan pada masa tua kedua orang tuanya. Semua orang pada saat itu tidak akan berpikir bahwa pasangan lanjut usia itu akan memiliki anak. Sakaria pun tidak mempercayai jika mereka akan memiliki anak sendiri. Ketidakpercayaan Sakaria membuat Tuhan menjadikannya bisu setelah menerima pernyataan Tuhan hingga anak tersebut lahir. Lukas 1 ayat 20 ayat 64. Dalam hal ini, Yohanes memiliki kemiripan, bahkan melebihi Ishak sebagai anak yang dijanjikan. Jika Abraham dan Sarah menunggu sekitar 25 tahun penggenapan setelah anak itu dijanjikan, maka bagi Sakaria dan Elisabet, hal itu langsung terjadi. Keempat, Lukas 1 ayat 15a. Yohanes Pembaptis telah ditetapkan oleh Tuhan untuk tidak pernah minum anggur atau minuman keras. Penetapan ini tentu berhubung dengan pengkhususan terhadap dirinya untuk menjalankan suatu misi ilahi. Kelima, Lukas 1 ayat 15b. Yohanes Pembaptis dipenuhi oleh Roh Kudus sejak dari kandungan. Pengalaman ini hanya terjadi pada Yohanes. Keenam, Lukas 1 ayat 44. Saat Maria mengunjungi Elisabet,
janin Yohanes yang masih berusia 6 bulan itu melonjak kegirangan, memberi respon terhadap salam dari ibu Tuhannya. Pengalaman ini hanya terjadi pada Yohanes. Ketujuh, Lukas 3 ayat 4-5. Kehadiran Yohanes Pembaptis telah dinubuatkan dalam Perjanjian Lama berhubung dengan rencana penyelamatan Allah terhadap dunia. 700 tahun sebelumnya Nabi Yesaya selain menubuatkan kedatangan Sang Mesias, juga memberitahukan adanya suara yang terdengar di padang gurun untuk menyiapkan jalan bagi Tuhan. Suara yang dimaksud adalah Yohanes Pembaptis. Jadi, kenabian Yohanes tidak dapat diragukan karena telah dinubuatkan oleh salah satu nabi besar yang diakui di Israel. 8. Lukas 3 ayat 16, Yohanes 1 ayat 26-27. Yohanes Pembaptis menubuatkan kehadiran Sang Mesias. Di sini Yohanes bertindak sama seperti nabi-nabi Perjanjian Lama yang memberitahukan apa yang akan dilakukan oleh Sang Mesias, yakni akan membaptis dengan Roh Kudus. Yohanes juga merupakan bagian dari nabi Perjanjian Lama. 9. Yohanes 1 ayat 29-34. Yohanes Pembaptis adalah nabi penubuat Mesias yang berjarak sangat dekat dengan penggenapannya. Jika nubuatan Yesaya menunggu 700 tahun untuk penggenapannya, maka nubuatan Yohanes hanya berselang waktu 1 hari dengan penggenapannya. 10. Matius 11 ayat 13. Yohanes Pembaptis merupakan nabi yang hidup pada masa transisi dari Perjanjian Lama ke Perjanjian Baru. Yohanes menjadi nabi terakhir yang menubuatkan Mesias. 11. Yohanes 1 ayat 29-34. Yohanes Pembaptis melihat secara langsung penggenapan nubuatannya. Jika semua nabi sebelumnya hanya menubuatkan kedatangan Sang Mesias, lalu mati dengan tidak melihat secara langsung penggenapannya. Tetapi tidak demikian dengan Yohanes Pembaptis. Yohanes pasal 1 ayat 29-34. Yohanes Pembaptis menjadi penunjuk atau pemberitahu yang memperkenalkan Mesias dengan mengatakan, "Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Ia inilah anak Allah." Yohanes merupakan saksi validasi kemesiasan Yesus sebelum murid-murid Kristus. 13. Matius 3 ayat 13-17. Yohanes Pembaptislah yang membaptis Yesus. 14. Yohanes Pembaptis adalah keturunan imam yang mendapat panggilan sebagai nabi. Mungkin masih ada lagi hal lain yang dapat menunjukkan keistimewaan dari Yohanes Pembaptis, seperti kerendahan hatinya dan kejujurannya yang mengakui dirinya bukan Mesias, melainkan sebagai pembuka jalan bagi Mesias. Ketegasan dan keberaniannya yang memperingati orang-orang Farisi dan Saduki sebagai keturunan ular beludak, hingga penegurannya terhadap Herodes sang penguasa negeri saat itu tentang status perkawinan, hingga menyebabkan pemenjaraan dan kematiannya. Data-data tersebut sangat cukup untuk membuktikan penilaian Yesus bahwa dari semua manusia yang pernah dilahirkan oleh perempuan, tidak ada yang lebih besar daripada Yohanes Pembaptis.
Yesus selanjutnya memberikan keterangan bahwa yang terkecil dalam kerajaan Allah masih lebih besar daripada Yohanes Pembaptis. Artinya, Yohanes Pembaptis adalah yang terkecil dalam kerajaan Allah. Pertanyaan selanjutnya untuk dijawab adalah, mengapa Yesus menyebut bahwa Yohanes Pembaptis hanya menjadi orang terbesar di dunia ini, sedangkan di dalam kerajaan Allah ia justru menjadi orang terkecil? Mari kita mencari data-data yang dapat menunjukkan alasan mengapa Yohanes menjadi yang terkecil dalam kerajaan Allah. Pertama, Yohanes 3 ayat 30. Alasan Yohanes Pembaptis menjadi yang terkecil dalam kerajaan Allah adalah perkataannya sendiri. Pada satu sisi, pernyataan ini menunjukkan bahwa Yohanes adalah seorang yang rendah hati dan tidak mau mencuri kemuliaan. Ini sangat positif dan baik adanya. Namun pada sisi yang lain, kalimat ini menyatakan kandungan iman dari Yohanes Pembaptis. Ia tidak mengharapkan yang lebih dari Tuhan. Apa yang diimani oleh Yohanes Pembaptis terjadi padanya. Hal kedua yang dapat menjadi kemungkinan mengapa Yohanes menjadi yang terkecil dalam kerajaan Allah adalah kekecewaannya terhadap Yesus. Mungkin karena Yesus telah melakukan pelayanan dengan penuh kuasa, sedangkan ia sendiri mendekam dalam penjara. Mungkinkah Yohanes telah menjadi kecewa terhadap Yesus oleh karena anak Allah itu tidak segera menolongnya? Ataukah Yohanes menjadi kecewa oleh karena ia sendiri mengalami perubahan pemahamannya tentang apa yang seharusnya dibuat oleh Sang yang lebih berkuasa daripadanya? Sang anak Allah, Sang anak domba Allah, penghapus dosa dunia yang telah dipersaksikannya sebelumnya. Yang pasti adalah, setelah Yohanes Pembaptis menanyakan tentang engkaukah itu, atau haruskah kami menunggu yang lainnya, dijawab oleh Yesus dengan bukti-bukti pelayanannya yang penuh kuasa, dilanjutkan dengan ucapan, "Berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku." Dengan melihat kenyataan, Yohanes Pembaptis masih menyuruh dua orang muridnya untuk menanyakan guna memastikan apakah Yesuslah pribadi yang dimaksudkannya sebelumnya atau bukan. Ditambah dengan pernyataan Yesus tentang "Berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku." Maka dapat disimpulkan bahwa Yohanes telah berada dalam kondisi yang hampir kecewa dan menolak Yesus. Keadaan yang belum sepenuhnya kecewa dan menolak Yesus, inilah yang membuat Yohanes Pembaptis menjadi orang terkecil dalam kerajaan Allah. Jika saja Yohanes telah sampai pada kondisi benar-benar kecewa dan menolak Yesus, maka ia bukan saja menjadi orang terkecil dalam kerajaan Allah, tetapi akan terjadi bahwa Yohanes Pembaptis tidak lagi termasuk dalam bagian kerajaan Allah. Ketiga, Matius 11 ayat 2-6. Alasan mengapa Yohanes Pembaptis menjadi yang terkecil dalam kerajaan Allah adalah ia menanyakan apakah Yesus yang akan datang itu, atau haruskah kami menantikan yang lain? Mari kita bandingkan pertanyaan Yohanes ini dengan hal-hal sebelumnya yang telah dilakukan olehnya sendiri. Lukas 3 ayat 16. Yohanes Pembaptislah yang sebelumnya telah mengatakan secara gamblang kepada orang banyak bahwa Mesias akan datang sehingga membuka tali kasutnya pun ia tidak layak. Yohanes 1 ayat 30. Yohanes telah mengetahui dan mengatakan sendiri tentang keilahian Yesus, bahwasannya Yesus telah ada sebelum dirinya. Meskipun usia Yohanes lebih tua 6 bulan daripada Yesus dalam keadaannya sebagai manusia,
Yohanes mengetahui benar bahwa Yesus itu adalah pribadi yang kekal. Yohanes 1 ayat 29. Yohanes Pembaptis sendirilah yang mengatakan, "Lihatlah anak domba yang menghapus dosa dunia." Yohanes 1 ayat 33. Yohanes Pembaptislah yang mengatakan bahwa Yesus akan membaptis dengan Roh Kudus. Yohanes 1 ayat 32. Yohanes Pembaptis melihat dan mempersaksikan sendiri bahwa Roh Kudus telah turun ke atas Yesus. Yohanes 1 ayat 33. Yohanes Pembaptislah yang mengatakan bahwa Yesus akan membaptis dengan Roh Kudus. Yohanes 1 ayat 34. Yohanes sendirilah yang mengatakan bahwa Yesus adalah anak Allah. Enam pernyataan tersebut disampaikan oleh Yohanes dengan penuh keyakinan dan ketegasan. Mengapa kemudian Yohanes justru menanyakan kepada Yesus berhubung dengan apa yang telah dinyatakannya sebelumnya, yakni bahwa Yesuslah pribadi yang akan datang itu, yang lebih berkuasa dan membuka tali kasutnya pun ia tidak layak. Hal ini menunjukkan bahwa telah terjadi perubahan drastis pada keyakinan Yohanes tentang Yesus. Yohanes tidak meragukan semua yang telah dikatakannya, tetapi ia meragukan pribadi Yesus. Yohanes menjadi ragu apakah benar atau tidak bahwa Yesuslah pribadi yang telah dimaksudkannya itu. Permasalahan Yohanes di sini terletak pada imannya terhadap Yesus. Jadi, penyebab Yohanes menjadi yang terkecil dalam kerajaan Allah adalah kadar imannya yang sangat kecil dan hampir tidak ada. Pelajaran yang dapat diambil dari kisah orang terbesar di dunia, namun menjadi yang terkecil dalam kerajaan Allah ini adalah kita menjadi warga kerajaan Allah atau tidak. Penentu utamanya adalah memiliki iman kepada Yesus atau tidak. Mempertahankan iman di dalam Yesus itu juga menjadi penentu kita tetap menjadi warga kerajaan Allah atau tidak. Pelayanan tidak dapat menjadi pengganti jaminan menjadi warga kerajaan Allah, tetapi iman kepada Yesus Sang Anak Domba Allah, Sang Anak Allah. Mari kita lihat perbandingan berikut. Urutan di dunia. Ini berbanding terbalik dengan keadaannya di dalam kerajaan Allah seperti berikut. Jadi, tugas kita adalah mengupayakan untuk mendapatkan posisi berada di antara Yohanes dan Allah. Ingat, penentu utamanya adalah iman. Bukan iman kepada sembarang ilah, tetapi iman hanya kepada Yesus. Berhubung Yohanes adalah orang terkecil dalam kerajaan Allah, sedangkan iman Yohanes kepada Yesus sangatlah kecil, maka setiap orang jika yang dimilikinya bukan iman kepada Yesus, dapat dipastikan posisinya berada di luar kerajaan Allah. Karena tidak ada lagi yang terkecil daripada Yohanes Pembaptis. Tempat di luar kerajaan Allah hanyalah kebinasaan. Sekian video ini untuk menguatkan iman.